Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Kuratu Aini dari K4604 dengan NIM 15022231108. Nah, di sini aku bakal menjelaskan mengenai materi yaitu komunikasi antar budaya. Sebelum lanjut ke pembahasan, nantinya kita diharapkan untuk yang pertama, memahami dan mampu menjelaskan definisi komunikasi antar budaya dan sifat-sifat budaya. Yang kedua, memahami dan mampu menjelaskan perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, memahami dan mampu menjelaskan cara meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya. Definisi komunikasi antar budaya. Kita bakal ngomongin soal definisi. Definisi dari komunikasi antar budaya yaitu komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya berbeda menurut Samovar, Porter, dan McDaniel. Lalu, komunikasi antar budaya juga merujuk pada komunikasi antara dan di antara individu dan kelompok yang latar belakangnya berbeda menurut West dan Turner. Lalu, apa aja sih sifat alami dari budaya? Yang pertama, budaya merujuk pada sebuah gaya hidup yang relatif unik dari sekelompok orang-orang yang tentunya terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, artefak, cara berperilaku, dan cara berkomunikasi. Lalu, budaya juga diteruskan dari generasi ke generasi melalui komunikasi, bukan lewat genetika. Budaya, pentingnya apa sih kita mempelajari budaya? Yang pertama, adanya perubahan demografi. Yang kedua, orang kini lebih sensitif terhadap perbedaan budaya. Yang ketiga, kesaling tergantungan dalam bidang ekonomi dan juga politik. Yang keempat, penyebaran teknologi. Kita bakal bahas tentang perbedaan budaya. Perbedaan budaya terbagi menjadi 4 yang nantinya akan aku bahas. Yang pertama adalah power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua, budaya maskulin dan feminim. Yang ketiga, individual dan kolektif. Yang keempat, budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Lalu kita bakal bahas dari yang pertama dulu nih teman-teman, yaitu power distance atau jarak kekuasaan. Nah, budaya ini membagi budayanya berdasarkan bagaimana cara pandang kita terhadap budaya tersebut terhadap kekuasaan. Nah, dibagi lagi nih menjadi high power distance dan low power distance. Nah, high power distance itu apa sih? High power distance itu berdasarkan pada simbol-simbol kekuatan. Kekuasaan itu dipusatkan pada sedikit orang yang menghormati wewenang atau kekuasaan. Lalu, wewenang atau kekuasaan diinginkan dan menguntungkan dan bersifat tegas dan tentunya berhadapan langsung dipandang negatif. Selanjutnya, low power distance. Low power distance ini bakal bagi 4 juga nih. Ada kekuasaan lebih didistribusikan ke seluruh penduduk, meragukan kekuasaan dianggap perlu, kurangnya menggunakan simbol-simbol kekuatan, dan persamaan hak atau egalitarian. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai maskulin dan feminin. Perbedaan budaya ini didasarkan oleh sifat yang paling banyak muncul dalam berpikir maskulin atau laki-laki dan feminim atau perempuan. Perbedaan ini tentunya bukan tentang jenis kelaminnya teman-teman, tapi tentang cara berpola pikir seorang tersebut. Maskulin itu kan laki-laki. Laki-laki itu dipandangnya apa? Tegas, kuat, nggak boleh nangis. Lalu maskulin juga berorientasi pada kesuksesan material. Jadi lelaki pastinya akan dituntut untuk kamu itu harus jadi PNS, kamu itu harus jadi polisi, kamu itu harus jadi guru, kamu itu harus jadi bla 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 bla. Lalu orang dinilai berdasarkan tampilannya. Orang-orang maskulin biasanya akan cenderung lebih dinilai dengan penampilannya, kayak apakah dia rapi, apakah dia gayanya kurang rapi dan atau kita sebut dengan berandalan dan semacam-macamnya. Lalu hubungan atau pergaulan lebih pada ketegasan, ambisi, dan persaingan. Konflik dikonfrontasikan secara langsung. Dan strategi menang kalah dalam konflik. Lalu organisasi menekankan pada persaingan
dan sifat agresif. Dan terakhir, reward bekerja berdasarkan pada kontribusi atau prestasi kerja. Jadi kayak maskulin itu lebih dituntut untuk sempurna dalam hal material, teman-teman. Nah, lanjut ke feminim. Feminim itu adalah perempuan. Biasanya perempuan itu penekanan pada kualitas hidup, sosialisasi, rendah hati, sopan, kesetaraan gender, perasaan, belas kasihan, suportif, dan lain-lain. Lalu menekankan pada kedekatan hubungan, lalu kompromi dan perundingan dalam penyelesaian konflik, persetujuan atau kita sebut sebagai win-win solution. Biasanya kalau untuk feminin itu perusahaan itu biasanya akan kepuasan bekerjanya itu berdasarkan reward yang memang kebutuhan gitu loh. Nah, terus yang terakhir adalah menghargai sesama dan simpati terhadap pada orang yang kekurangan. Selanjutnya adalah individualis dan kolektivis. Individualis dan kolektivis ini adalah perbedaan berdasarkan cara pikir secara individualis dan kolektif. Individualis itu sendiri, individualis yang pertama, nilai-nilai kekuasaannya itu berupa kekuasaan, prestasi, dan hedonisme. Lalu bertanggung jawab pada diri sendiri. Sukses diukur oleh keunggulan di atas anggota lain. Mempertahankan kompetisi, perbedaan yang jelas antara pimpinan dan anggota, kejelasan dan ketepatan, orientasi pada diri sendiri, mengutamakan kehormatan individu, unik dan bebas, keluarga inti, dan reward berdasar persamaan hak atau equity. Selanjutnya ada kolektivis. Nilai-nilainya ada kedermawanan, tradisi, dan juga harmoni. Tanggung jawab pada seluruh anggota kelompok, sukses yang diukur oleh kontribusi terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Lalu, kegagalan itu ditanggung kelompok, mendukung kerjasama, kepemimpinan dibagi dan bergantian, kesatuan dan keharmonisan kelompok, mengutamakan atau menyelamatkan muka, dan menghindari menyakiti orang lain, atau sebagai evaluasi negatif. Dan yang terakhir adalah keluarga luas. Masuk ke selanjutnya mengenai konteks tinggi dan konteks rendah. Konteks tinggi dan konteks rendah ini, pembagian budaya ini ditandai dengan ciri paling jelas, yaitu bagaimana cara kita masing-masing budaya itu berkomunikasi. Sedangkan untuk konteks tinggi itu cenderung mementingkan cara komunikasi. Kalau konteks rendah itu mementingkan isi dari komunikasi tersebut. Lanjut, ini ada perbedaan dari extrovert dan introvert. Nah, teman-teman di sini siapa nih yang extrovert dan introvert? Kalau yang extrovert tentunya pasti mereka senang berada di pusat keramaian, keragaman, bosan dengan rutinitas. Biasanya mereka tuh lebih senang mengeksplor lebih banyak, kenal banyak orang. Pasti kalau misalkan orang extrovert, kamu temennya si ini ya, kamu temennya si ini ya, sama-sama saling kenal dengan semuanya. Lalu senang mengobrol bahkan dengan orang asing. Lalu ada senang aktivitas, bicara atau bertindak dulu berpikir kemudian, umumnya penuh semangat, cenderung lebih banyak bicara daripada mendengar. Dan orang yang introvert itu tentunya lebih memilih rileks sendirian atau beberapa teman dekat. Hanya menganggap hubungan erat sebagai pertemanan, butuh beristirahat setelah aktivitas di luar, bahkan yang tentunya disukai. Cenderung lebih mendengarkan, berbicara banyak bila topik penting, terlihat tenang, mengamati dan menahan diri, cenderung berpikir dulu baru bertindak atau berbicara, tidak bisa berpikir dalam kelompok besar atau tekanan, dan terakhir tidak suka diburu-buru. Nah, gimana sih cara kita meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya? Yang pertama, edukasi diri kamu, kurangi ketidakpastian, kenali perbedaan, hadapi stereotip kita, sesuaikan dengan komunikasi kita, kurangi etnosentrisme kita, kelola kegoncangan budaya atau culture shock yang jika terjadi nantinya. Sekian pembahasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.